warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat FKIS yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah. Doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah, dan mudah-mudahan doa-doa kita kemarin memang diijabahi oleh Allah, sehingga kita bisa menapaki, kita bisa menjumpai Ramadan dengan penuh hikmah. Sahabat FKIS yang dimuliakan oleh Allah, orientasi Allah menciptakan kita dan juga makhluk yang namanya jin, obsesi terbesarnya adalah ibadah. Maka sudah semestinya kehidupan kita proyeksikan yang paling besar adalah untuk beribadah. Maka kita lihat, ibadah itu adalah melakukan kebaikan. Ibadah itu adalah penghambaan kepada Allah. Maka cara kita penghambaan itu ada banyak hal. Ada penghambaan, ada ibadah yang kebanyakan itu adalah kelihatan visible, kelihatan oleh kasat mata. Kita melakukan sholat misalnya, maka orang-orang di sekitar kita itu bisa menyaksikan bahwa kita melakukan ibadah. Saat kita zakat, apalagi ada amilnya, maka orang-orang juga bisa melihat amaliyah ibadah kita. Saat kita sedekah, penerimanya juga bisa melihat ibadah kita. Tapi ada satu ibadah, ada satu amaliyah yang ini tidak diketahui dan sifatnya adalah invisible, tidak kelihatan, yakni ibadah puasa. Maka kita pagi saat fajar, bahkan mulai imsak kita sudah persiapan untuk menahan diri, sampai kemudian maghrib kita kemudian baru berbuka. Maka orang-orang di sekitar kita itu sejatinya tidak bisa menyaksikan dan tidak bisa melihat amaliyah ibadah kita. Ini yang menjadikan ibadah ini adalah istimewa. Maka janjinya Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Mereka berpuasa, mereka menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak bersyahwat yang menyebabkan batalnya puasa, itu karena diriku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Maka jelas di kitab Mau'izatul Mu'minin juga dijelaskan, ibadah yang lain bisa jadi terukur pahalanya, tetapi untuk kasus yang ibadah puasa ini tidak terbatas dan melampaui pahala yang luar biasa. Nah, sahabat FKIS yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah ini dengan sempurna, atau minimal
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita coba lihat, puasa ini mengajarkan kita ketika datangnya imsak atau sudah terbitnya fajar, kita tidak boleh lagi makan, kita tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi melakukan amaliyah yang menyebabkan membatalkan puasa sampai nanti maghrib. Maka ketika penghujung maghrib ini datang, kita kemudian dibolehkan lagi. Ini diantaranya adalah mengajarkan kita untuk disiplin diri, untuk disiplin waktu. Dan kalau kita bisa begini, ini sebetulnya sama persis dengan yang diinginkan oleh Fakultas Keislaman dengan karakter Islaminya, yakni tertib. Maka mereka yang memiliki karakter tertib, maka dia akan disiplin menyiapkan waktunya, dia akan disiplin ketika ibadahnya, dia akan disiplin menjalankan tugasnya. Dan tentu karakter ini itu seperti magnet yang akan mengundang datangnya kesuksesan yang besar. Mereka yang memiliki karakter yang tertib sama dengan membuka masa depan yang brilian, masa depan yang cerah. Mari kita lihat, dulu pernah ada kisah Sultan Murad memiliki putra namanya Muhammad, yang akhirnya mendapatkan julukan Muhammad Al-Fatih. Usianya masih belia, seusia mahasiswa, 17 tahun, tetapi dinobatkan menjadi pemimpin perang untuk menaklukkan Konstantinopel dan berhasil. Apa rahasianya? Ternyata penobatan Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin perang ini melalui majelis aklamasi. Saat itu para jenderal dikumpulkan, saat itu para pasukan juga dikumpulkan, para pemimpin pasukan dikumpulkan. Lalu Sultan Murad menyampaikan ingin mengangkat seorang pemimpin, tetapi dengan cara aklamasi dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama disampaikan oleh raja, siapa di antara Anda yang hadir di tempat ini sejak usia balik sampai hari ini selalu sholat 5 waktu? Semuanya angkat tangan. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara Anda yang sejak usia balik sampai hari ini selalu puasa bulan Ramadan? Semuanya angkat tangan. Lalu mereka ditanya lagi, siapa di antara Anda yang selalu sholat 5 waktu dengan cara berjamaah? Yang angkat tangan tidak semuanya. Ditanya lagi, siapa di antara Anda yang sejak usia balik sampai hari ini selalu sholat sunnah rawatib? Yang angkat tangan tinggal sedikit. Dan ditanya lagi, siapa di antara Anda yang sejak usia balik sampai hari ini selalu qiyamul lail, selalu sholat tahajud? Dan satu-satunya yang angkat tangan adalah Muhammad Al-Fatih. Maka majelis itu menyepakati secara aklamasi bahwa Muhammad Al-Fatih ini yang menjadi pemimpin perang di usia 17 tahun, persiapan 2 tahun, dan akhirnya tahun ketiga Konstantinopel sebagaimana impiannya Rasulullah, sebagaimana obsesinya para sahabat di tahun 800 setelah Rasulullah ini wafat. Akhirnya Konstantinopel ditaklukkan, dan itulah satu di antara masa kejayaan Islam. Begitulah mereka yang memiliki karakter tertib, mereka yang memiliki karakter disiplin, maka dia sama dengan menyiapkan masa depannya yang brilian. Mudah-mudahan saat Ramadan ini kita bisa latihan diri untuk lebih disiplin, untuk lebih tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.